Salam kerahiman. Kali ini kita bertemu lagi dalam tema yang baru. Di dalam buku Diary Suster Faustina ada banyak juga cerita tentang novena. Dan dalam seri ini saya ingin membahas secara khusus tentang novena, khususnya wahyu-wahyu yang dikatakan oleh Yesus kepada Suster Faustina tentang novena. Novena adalah doa pribadi atau doa bersama-sama, berkelompok. Dilakukan selama 9 kali berturut-turut. Bisa 9 hari berturut-turut, bisa seminggu sekali selama 9 minggu, bisa juga 1 bulan 1 kali selama 9 bulan. Poinnya dalam novena itu adalah 9 kali berturut-turut. Biasanya novena diadakan untuk memanjatkan sesuatu permohonan khusus atau permohonan istimewa atau untuk memperoleh rahmat khusus. Doa novena bukan doa liturgi, bukan sesuatu yang urutannya, ketentuannya seperti dalam suatu liturgi, tapi novena adalah suatu devosi. Nah, kalau kita bicara tentang novena kerahiman ilahi, kita semua tahu ya, Yesus minta diadakan pada hari pertama, yaitu pada Jumat Agung, setiap hari sampai ditutup dengan pesta kerahiman ilahi. Dan bisa juga novena kerahiman ilahi dianggap sebagai suatu persiapan diri kita untuk masuk atau mengikuti pesta kerahiman ilahi. Tapi ternyata di dalam buku Diary Suster Faustina, Yesus minta beberapa kali kepada Suster Faustina juga untuk melakukan novena, tapi bukan novena kerahiman ilahi. Nah, dalam seri ini saya akan membahas khusus tentang wahyu-wahyu Yesus kepada Suster Faustina tentang permintaan Yesus untuk melakukan novena. Pada tahun 1936, tepatnya 28 Desember 1936, kalau kita lihat di diary nomor 851, di situ Suster Faustina juga melakukan novena kerahiman ilahi. Suster Faustina melakukan novena, dia katakan dia menempatkan diri dalam roh di hadapan gambar kerahiman ilahi dan mendaras koronka. Ini dilakukan pada bulan Desember. Kalau novena kerahiman ilahi yang Yesus minta untuk dilakukan yaitu pada Jumat Agung selama 9 hari berturut-turut. Ini juga disebut novena kerahiman ilahi karena Suster Faustina berdoa di hadapan gambar kerahiman ilahi dan mendaras koronka. Pada hari kedua, jadi novena kan 9 hari ya. Pada hari kedua, gambar kerahiman ilahi tampak hidup. Dan dia juga melihat himpunan besar orang datang. Dan orang-orang itu sebagian besar dipenuhi oleh kebahagiaan. Wujud novena Suster Faustina pada saat itu adalah supaya Uskup Agung mengesahkan, menyetujui tentang koronka, tentang gambar kerahiman ilahi, dan juga supaya uskup tersebut tidak menunda karyanya Tuhan. Dan juga wujud doa yang lain dalam novena tersebut adalah berdoa untuk Pastor Sopocko. Kita bisa lihat ya, kita bisa belajar dari Suster Faustina tentang novena yang dia lakukan.
Pada waktu itu Yesus belum meminta Suster Faustina untuk berdoa novena kerahiman ilahi yang dimulai pada Jumat Agung. Tapi di tahun 1936, Suster Faustina sudah berdoa novena kerahiman ilahi karena dia berdoa di hadapan gambar kerahiman dan berdoa koronka dengan dua wujud tadi, untuk Bapak Uskup dan juga untuk Pastor Sopotsko. Uskup untuk mengesahkan doa koronka dan juga untuk supaya mengesahkan tentang gambar kerahiman ilahi. Jadi kita sudah tahu tadi ya, melakukan novena untuk suatu tujuan tertentu, permohonan tertentu, untuk memperoleh rahmat-rahmat tertentu. Nah, buat kita semua juga bisa belajar dari Suster Faustina, bisa melakukan novena secara pribadi. Kita semua merindukan kerahiman Tuhan. Khususnya kita rindu untuk pengampunan dari dosa-dosa kita. Dan untuk memperoleh rahmat pengampunan tersebut, kita perlu hadir mengikuti novena kerahiman ilahi. Bagaimana sikap kita dalam ibadat novena kerahiman ilahi tersebut? Pertama, kita perlu rendah hati. Kedua, sadar bahwa kita berdosa dan butuh kerahiman Tuhan. Jadi buat teman-teman semua yang nanti akan mengikuti novena kerahiman ilahi menjelang pesta kerahiman ilahi, kita perlu mempersiapkan diri, perlu rendah hati, dan perlu mohon pengampunan dari Tuhan karena memang kita manusia yang berdosa. Selama kita ikut novena, sebaiknya kita menerima sakramen tobat. Pada waktu-waktu yang lalu, pada masa pandemi masih merajalela, kita melakukan novena kerahiman ilahi secara online. Dan biasanya di novena hari ke-9 kita mengadakan misa, perayaan Ekaristi, dan untuk memperoleh absolusi umum ya, untuk pengakuan dosa, memperoleh pengampunan dosa. Tapi sekarang sudah bisa offline, silahkan Bapak Ibu menerima sakramen tobat secara offline. Selama ikut novena juga diharapkan kita melakukan perbuatan belas kasih nyata yang Yesus minta dalam doa, dalam perkataan, dan dalam perbuatan. Dan juga berdoa, mohon supaya memperoleh indulgensi penuh. Memang Yesus katakan dalam pesta kerahiman ilahi dia akan memberikan rahmat istimewa, yaitu indulgensi penuh. Tapi ada persiapan, ada persyaratan. Tidak sekedar langsung menerima indulgensi penuh tersebut. Nah, menurut Pastor Ignasi Rosicki, kan ada 82 wahyu ya, seperti yang saya jelaskan di seri tentang gambar kerahiman ilahi. Dan berbicara tentang novena, ada 4 wahyu saja, yaitu wahyu ke-15, ke-34, ke-38, dan ke-45. Itu yang akan kita bahas bersama-sama 1 minggu 1 kali ya. Semoga waktunya cukup untuk kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk masuk ke dalam novena kerahiman ilahi menjelang pesta kerahiman ilahi. Sampai ketemu minggu depan. Salam kerahiman.